Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang sudah bergabung di Predil yang seri ketiga. Hari ini kita fokus di bidding, yaitu tentang slam bidding. Ya. Ada banyak salah konsepsi, khususnya pada saat kita menggunakan Partnotram Blackwood, baik keycard maupun tanya as biasa. Ya. Kebanyakan kita beranggapan bahwa Partnotram ini digunakan untuk cari slam. Sebenarnya penggunaan Partnotram ini adalah untuk menghindari slam yang jelek. Artinya dalam jalannya bidding kita sudah harus tahu bahwa kita bisa dapat 12 strike. Salah satu metodenya adalah kita udah tahu di antara kedua pegangan ada 33 points. Sehingga kita berasumsi sudah bisa dapat 12 strike. Baru kemudian kita lancarkan Partnotram itu untuk cari slam ya. Kemudian ada metode lain untuk menghindari slam yang tidak masuk akal. Artinya kita ada 12 strike, tapi jangan sampai musuh dapat 2 strike duluan gitu. Nah, itu ada suatu metode juga ya yang disebut dengan Q-bid. Standarnya adalah bahwa Q-bid itu first control dulu baru second round control. Namun demikian metode ini sudah banyak ditinggalkan ya. Sekarang orang lebih menggunakan Italian Q-bid. Nah, bersama kita sudah ada Om Denny Sakul yang akan menjelaskan tentang control bid ini ya. Selamat siang Om Den. Selamat siang. Oke, mohon dijelaskan sebenarnya control bid atau Italian Q-bid ini prosesnya seperti apa? Jadi sebenarnya di ilmu bridge ini, Q-bidding sudah terletak di buku-buku terakhir. Maksudnya di pelajaran yang sudah agak tinggi. Ya. Pada prinsipnya, waktu kita mengadakan bidding, kita tahu yang mana yang mau mengarah ke game, yang mana yang ada kemungkinan slam. Jadi dalam bidding itu nanti kita mesti bicarakan dengan partner, kalau bid begini kira-kira itu kita ada minat mau ke slam. Itu nanti mesti diberikan contoh-contoh ya supaya kalian tahu mana yang bahasanya oh ini cari slam. Oh ini hanya cari game terbaik. Ya, kira-kira begitu pembukaannya. Oke Om Den, jadi untuk kembali ke sini bahwa kita sudah tahu bahwa ada 12 strike. Ada beberapa metode. Pertama ada fast arrival dan slow arrival. Jadi kalau yang slow arrival itu yang mau game saja, yang slow arrival ini berarti yang mau ke slam. Itu satu metode. Kemudian ada metode Jacobi to Notram, lalu ada metode Splinter dan lain-lain ya. Tapi fokus kita pada saat ini hanya di Q-bid aja. Sedangkan metode yang lain nanti akan kita bicarakan pada pertemuan berikut. Jadi control bid ini kalau yang standar tadi kan metodenya sudah ditinggalkan, kita akan beralih ke control bid ini ya. Ada dua aturan ya. Pertama, Q-bid itu boleh second control, boleh first control ya. Setelah semua kontrol ada baru kita bikin Partnotram-nya atau RKC-nya ya. Ada beberapa ketentuan bahwa control bid itu up the line. Jadi mulai dari yang terdekat dulu. Jika kita lewati berarti kita bypass. Shoot yang kita lewati itu berarti nggak ada kontrolnya. Mohon saya dikoreksi kalau saya keliru Om Den. Jadi betul. Jadi pada prinsipnya kita mengadakan bid
biasanya sekarang orang pakai 2/1 game force over major. Artinya one heart, beat tingkat 2, 2 klub, 2 diamond itu sudah game force. Kalau kita di bawah 3 notram, sudah fit major, lalu kita beat warna yang lain, misalnya one notram, 2 klub, 2 diamond, one heart, 2 klub, 2 diamond, 2 heart, sudah fit game force. Kita beat warna yang lain, kita berarti sudah mulai Q bidding. Oke. Saya kasih Itu berlaku hanya di kontrak major. Oke, saya kasih contohnya Om Den seperti ini. Ya. Oke. Ya. Jadi si barat 1 heart, ya, si barat 1 heart, lalu timur 2 diamond, Ya. si barat 2 heart. Nah, si timur ini kelanjutannya apa, ya? Kalau kita langsung 4 notram, ada masalah di sini ketika asnya cukup, kita tidak tahu apakah ada kontrol di spade atau enggak. Karena ini mohon kelanjutannya ini bagaimana Om Den? Jadi one heart, 2 diamond. 2 heart. Timur tidak pantas buat berpikir ke slam. Ya. Timur hanya boleh 1 aja, dia memberikan 3 heart. Artinya dia fit heart, kartunya lumayan. Ya, karena dia ada modal as king queen diamond. Poinnya sudah di atas 12 otomatis. Oke, Jadi ini dia hanya hanya bisa 3 heart. versi yang slow arrival Om Den ya. Jadi kalau yang langsung 4 heart kan lebih lemah. Iya, bukan, sebenarnya jangan selalu kita hitung di HCP. Ya. Ini HCP-nya cuma 13, tetapi heart-nya dia sudah fit. Misalnya 63 dan dia punya modal. Modalnya itu ialah as king queen heart itu. As king queen diamond Om Den. As king queen diamond. Sehingga dia boleh beat 3 heart, tidak boleh fast arrival. Karena ini nggak jelek ini. Oke. Nah, waktu dia beat 3 heart, barat sekarang yang melihat ke slam. Heart-nya timur bisa 1 poin cuma. Kalau timur punya as spade sama as king queen heart, wah, ini bisa slam. As king queen diamond, maaf ya. Ini bisa slam. Karena itu barat yang mulai 1 heart, 2 diamond, 2 heart, 3 heart, barat yang mulai 3 spade. Waktu sudah game di major, beat warna lain itu artinya sudah Q beat. Jadi 3 spade itu di sini kita tidak bisa bedakan itu apakah pendek atau apa. Ini Q beat aja. Ada kontrol di spade. Ya. Lalu si timur melanjutkan dengan apa ini Om Den? Timur melanjutkan dengan 4 club otomatis. Oke. Ya. Timur nggak 3 notram atau menunggu gitu Om Den? Nggak perlu. Oke. Ya, karena inisiatifnya dari barat. Oke. Jadi dia memberitahukan 3 klub. Jadi dia informasi. Ya. Barat otomatis tadi sudah beat 3 spade itu saya mau ke slam. Tetapi karena dia nggak punya diamond, dia beat 4 heart. Tidak bisa berinisiatif lain lagi. Jadi menunggu si timur. Ya, tunggu si timur. Timur tidak boleh key card. Dia tidak punya heart-nya cuma jack. Ya. Nanti partner barangkali as king spade, queen 6 lembar heart, as club. Mungkin begitu kartunya. Jadi dia cuma, dia memberitahu 1 kali lagi, 5 diamond. Jadi kadang-kadang ini kita tidak perlu tanya as. Waktu 5 diamond,
barat, loh, heartnya paling 1 poin. Klubnya otomatis king. Kok 5 diamond? Oh, dia punya diamond yang bagus. Ya. Hanya begitu. Jadi Dan dia waktu 5 diamond tidak ada spade. Karena dia lewatin kan habis 4 heart. 5 diamond tidak beat for spade. Jadi barat dapat bayangan, oh apakah dia king club, as king queen diamond, modalnya itu. ya karena dia lewati 4 spade berarti tidak ada honor di spade sehingga Bukan cocok dengan tidak ada honor, bisa aja ada queen spade. Ya. Oke. Tidak ada kontrol di spade. Dengan demikian bisa dibayangkan bahwa honornya terkonsentrasi di diamond gitu Om Den. Ya, waktu dia beat lagi 5 diamond. Kira-kira begitu. Sehingga keputusan Memang akhirnya ini, dia 6 heart gitu. Ya, akhirnya yang barat yang 6 heart. Timur cuma 1 kali aja 5 diamond dia udah selesai. Sudah selesai. Nah, jadi seperti yang saya beritahukan tadi bahwa Q bidding buat mengarah slam pakai bahasa Q bidding itu buku-buku terakhir. Oke. Jadi kalau bagi adik-adik yang main bridge-nya belum lama, memang ini agak masalah. Karena kita agak melewati pelajaran di menengah ini. Ya Om Den, ini ya. Tetapi kita baru terangkan pemain sepintas. advance ini, jadi materi ini ke pemain advance karena Betul. beberapa peserta kita juga ada yang advance. Pada 2 pertemuan lalu ada bidding slam yang mereka nggak ketemu. Ini kenapa? Oh begitu. Terus ada Ya. juga yang kartu game dia kebablasan biddingnya. Ya. Sehingga Ya. memang materi ini perlu kita sajikan bagi teman-teman yang sudah advance. Gitu, Ya. Om Den. Ya. Oke, saya lanjutkan ke contoh kedua. Ya. Ya. Ini barat 1 heart. Ya. Kartunya hampir sama. 1 heart. Lalu timur 2 klub, 2 heart. Nah, sekali lagi di sini si timur bid 3 heart Om Den ya. Ya. Dan kalau dia langsung 4 notram di sini berbahaya karena speednya kita nggak tahu infonya sehingga bisa dimulai dengan bidding 3 heart. 3 heart. 3 heart itu sudah memberitahukan saya nggak jelek. Ya. Jadi lumayan, biarpun heartnya cuma jack 10 3 lembar, tetapi punya modal as king queen club dan king queen diamond. Ya barat otomatis setuju. 3 heart itu kira-kira ada interest. Oh, setuju. Dia bid 4 diamond. Yang artinya saya itu juga ada minat. Q di diamond, tidak ada klub dan tidak ada spade. Karena dia sudah lewati 3 speed dia tidak bid. 4 klub dia tidak bid. Ya langsung for heart. Lah, barat. Lah, saya udah kasih begitu dia nggak mau. Padahal saya ada asking queen. Oh, oke. Saya udah cukup. Udah cukup tugas saya. Ada kemungkinan partner speed nggak ada apa-apa atau klubnya yang nggak ada apa-apa gitu. Pada prinsipnya. Yang mana? Yang si barat membacanya bahwa mungkin partner nggak punya klub atau mungkin nggak punya honor klub. Si barat dia cukup dengan dia bid 4 diamond dia udah sudah selesai tugasnya. Sudah selesai, ya. Oke. Dan kalau kita tidak menggunakan Q-bid ya, kita bisa kebablasan di sini. Jadi kalau kita bid 4 notram, lalu dijawab as ya, lalu dijawab as, entah apapun jawabannya, ini main 5 aja udah mati. Ya. Iya. Main 5 aja sudah mati. Sehingga dengan menggunakan control bid, ya,
kita bisa berhenti di level 4 dengan aman. Jadi kita nggak perlu sampai ke level 5 Iya, begitu. Karena kalau level betul. 5 ini udah speed sudah kalah 3. Tuh ya Om Den. Oke, ini ada beberapa penjelasan di sini bahwa 4 diamond adalah melewati yang Klub dengan speed. club dan speed, sehingga di Ya, bypass tiga speed. artinya nggak punya kontrol di situ, ya karena dia Ya, lewati. Nah ini ada satu contoh, ya. 1 speed, 3 speed, 4 diamond. Nah berarti partner tidak punya honor di klub, tidak punya ya, kontrol di klub. Dengan ya. demikian, apa yang kita harus lakukan Om Den? Apakah kita 4 hard, apa kita 4 speed ini Om Den? Loh, kalau ya ini contoh yang bagus. 1 speed, 3 speed. Beat 4 diamond. Kita nggak punya klub. Jadi Timur harus 4 speed. Oke. Sekarang apa artinya 4 hard? Ya. Jadi kalau setelah 4 diamond, Timur 4 hard, itu artinya kontrol di hard dan memberitahu ke partner, don't worry about club. Jangan takut warna klub. Oke. Yang kamu lewatin, aku punya. Jadi Gitu. pada kasus ini, kalau kita nggak punya kontrol yang tidak dijanjikan partner, kita harus berhenti di game. Begitu Om Ya. Den ya? Karena kalau kita Ya. bin 4 hard, berarti jalan terus jadinya. Iya, jalan terus. Jadi Betul. kebablasan, ya kan Om Den. Iya. Jadi saya kasih contoh ini, seperti ini misalnya, ini kebalikan yang tadi. Nah kalau ini kita bidding apa Om Den? 4 hard ya. Ya. Kalau yang Ya. contoh yang kedua nih. Ya, 4 hard. Nah ini Kenapa? adalah kebalikan dari yang kedua karena partner tidak punya kontrol di klub, kita punya. Sehingga kita boleh kasih tahu Hard. kalau klub kita ada. Ya Om Den. Ya. Jadi kita bid 4 hard. Kita harus beat 4 hard. Kenapa? Karena jangan dihitung. Poinnya kita limit. Kita udah kasih tahu tadi 10 poin. Poinnya 10-11. Udah kasih tahu. Jadi kita bebas berbuat apa-apa. Toh partner tahu kita. Sekarang kita bid for hard. Kontrol di hard. Dan jangan takut. Klubnya saya punya. Silakan. Silakan teropong. Barat. Ya. Oke. Kira-kira begitu. Ya. Teman-teman ini saya buat ringkasan sebelum kita adakan review untuk board yang tadi dimainkan. Ya. Saya ringkas dulu Om Den ya, bahwa Italian Q-bid itu adalah control bid. Bisa as, bisa king, bisa singleton, dan bisa void. Di bid up the line, kalau kita lewati berarti tidak punya kontrol. Ya. Dan ada satu ketentuan lain, jika partner sudah bypass, kita masih Q bidding, kita menjanjikan kontrol yang di bypass partner itu. Iya. Ya, jadi ini Harus. 3 ketentuan dari control bid. Oke. Sekarang kita masuk ke bidding testnya yang tadi ini adalah board 1 dan beberapa board lainnya saya putar arahnya jadi utara selatan meskipun kadang-kadang yang main timur barat karena supaya gampang kita bidding testnya ya. Dan saya informasikan juga saya dan ada seorang teman sedang membuat website yang bernama Duobid Online. Website ini berbentuk partnership bidding test. Ya. Ini masih under construction, sedang kita bikin. Ya. Kami membutuhkan relawan, teman-teman yang bisa membantu kami memasukkan data. Ya. Untuk strukturnya sudah kami buatkan, programnya sudah kami buatkan, cuma isinya yang masih kurang banyak. Jadi kalau teman-teman mau bantu, hubungi kami ya melalui email. Alamat emailnya ada di bawah ini. Oke. Board 4.
Bentar, saya pindah ke board 4. Teman kita bid 1 diamond. Kita satu heart ya. Kita 1 heart. Ya. Lalu teman kita bidding 2 heart. 2 heart. Ya. Ya. Nah, sekarang nah, 1 diamond, 1 heart. Teman kita bid 2 heart. Biasanya kartu bagaimana yang bid 2 heart? Sistem apa saja? Sistem standar ataupun precision. Pada prinsipnya 1 diamond, 1 heart, 2 heart itu kira-kira kartunya balance, ya. Yang bid 2 heart ini, 1 diamond, 1 heart, 2 heart, balance 4 kartu heart. Atau 5 kartu diamond, 4 kartu heart. Minimum. Atau 3 shooter, 4 kartu heart. Diamond 4, mungkin singleton spade, mungkin singleton club, tetapi minimum. Itu termasuk semua di 1 diamond, 1 heart, 2 heart. Jadi range point-nya masih 12-15 gitu Om Den? Pada prinsipnya. Oke. Ya. Nah, sekarang biasanya kita 12, lanjutkan dengan apa ini Om Den? Supaya kita tahu bahwa partner kita entah 12, entah dengan 15, dengan cara apa kita mau tahu? Ya, jadi di sini diajarkan 1 diamond, 1 heart, 2 heart. 2 spade itu artinya kalau bid 1 diamond, 1 heart, 2 heart, 2 spade. 2 spade itu invitation plus. Jadi paling kurang 10 porsi, 1 round. Oke, kita bid 2 spade Om Den ya. 2 spade. Artinya kita limit or better. Kita mau tahu apakah partner maksimum atau minimum. Begitu Om Den. Nah, di sini sekalian diajarkan apa setelah 2 spade, apa itu 2 notram, 3 klub, 3 diamond, 3 heart, 3 notram. Ya. Oke. Jadi kalau 3 heart minimum pastinya. Kenapa? Kalau dia bid 3 heart pastinya minimum. 3 heart minimum tetapi balance. Ya. Balance minimum. Oke. 2 notram. Ya. Ini memberitahukan diamond sama heart speed-nya pendek. Oke. Ya. Daripada kita ketiga speed, kita pinjam 2 notram karena partner sudah bid 2 speed. Jadi biasakan 2 speed itu harus di alert. Oke. Kalau kita bid 3 klub, diamond sama heart, klubnya yang pendek. Oke. Kalau kita bid 3 diamond 5 lembar, heart 4 lembar. Pada prinsipnya tidak ada pendek. Kenapa saya sebut pada prinsipnya berarti tidak 100% pendek. Tidak 100% tidak ada pendek. Misalnya, kita pegang king 4 lembar heart, as king 5 lembar diamond, singleton as spade, dan 3 lembar klub kecil. Di sini pada prinsipnya kita pakai style, kita tidak boleh memberitahukan ini pendek spade. Karena as singleton tadi Om Den. Ya, karena as singleton. Karena kalau kita bid 2 notram pendek spade itu partner akan pasang ada 1 loser. Oh gitu. Di spade, singleton spade. Sebentar kita bid misalnya 3 klub, partner bid lagi 3 spade, itu no loser. Tetapi no losernya void. Kalau as nggak boleh, nanti partner salah teropong. Oke, dia salah taruh poin ya. Ya. Oke. Sehingga pada prinsipnya pendek kita memberitahu kalau pendeknya itu bukan as, ya. Oke. Jadi 2 notram pendek spade, 3 klub
pendek club, 3 diamond, diamond sama heart, ya. Dan biasanya itu bukan yang good. Kalau good kan Dua partner neutral kalau atau pakai 3 klub. precision bisa 1 diamond, 1 heart, 3 heart. Oke. Ya. Pada kasus ini partner kita beat 3 heart yang artinya minimum bisa Minimum balance. balance. Oke. Nah, kita lanjutkan Karena ada bagaimana ini? maksimum balance beat 3 notram. Oke. Habis 2 speed, 3 notram, maksimum balance. Ya. Oke. Nah, dia minimum apa kita tetap lanjut slam atau enggak ini Om Den? Ini kita mesti coba. Oke. Ya. Jadi Sekarang kita hitung minimum. Yang paling penting di ilmu bridge yang paling penting itu kita tetap membayangkan. Coba kita bayangkan. Speed itu enggak ada arti. Heart partner pegang queen kira-kira. Ya. Club diamond asking misalnya. Asking tambah queen berapa poin itu? 9 Om Den. 9. Partner masih bisa ada king club, masih mungkin ada as club. Oke. 13 balance, dia 4-3-3-3 dia bilang begitu. Tetap ini masih bisa slam. Jadi kita mulai qubit dengan 3 speed gitu Om Den. Ya, 3 heart itu 3 speed. 3 speed. Ya. 3 heart, 3 speed. Artinya saya tahu kamu minimum. Oke. Tetapi saya tetap ada peluang slam. Slam. Ini kan poinnya 20. Iya. 20 tambah Masih ada peluang slam. 20 tambah 12 sudah member 33 Om Den. Iya, ya. Dan teman kita bidding 4 diamond Om Den. Artinya dia punya kontrol di diamond dan tidak punya kontrol di klub. Tapi berarti dia asking jack diamond barangkali. Ya, Queen mungkin. club barangkali. Queen heart 12. Ya, tetapi dia udah lewatin klub, kita nggak usah pikirin lagi. Berarti kita akan kalah 2 trik klub paling kurang. Paling kurang. Jadi kita bidding 4 heart. Waktu dia 4 heart. Oke. Jadi dengan begini kita bisa ya tidak perlu kelewatan sampai main di 5 heart gitu ya. Betul. Karena kalau main di 5 heart bisa kalah 3 klub. Klub bisa kalah 3 ya. Ya. Nah, ini kartunya teman kita. Mana ternyata itu? Dia balance dan cuma 13 poin ya. Tidak ada honor belum di klub. Belum kelihatan sini. Ini Om Den. Udah paling besar. Oh, ini. Ya, betul. Jadi balance. Jadi sini tetap bisa slam pada prinsipnya. Kan bisa aja terjadi as king diamond sama as club misalnya. As king jack diamond sama as club. Queen 13 bisa slam. Ya. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat yang aplikasi Duobit ini seperti ini. Jadi kita bisa latihan bidding dengan partner kita ya. Setelah latihan bidding ini selesai, nanti kita akan dapatkan pegangan partner kita dan nanti di sini ada recommended biddingnya. Nah, ini recommended biddingnya belum kami tuliskan dan karena itu kami membutuhkan relawan untuk membantu kami menginput data ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke board nomor 5, Om Den. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh control bid dan bagaimana kita mendeteksi apakah kartu ada slam atau tidak. Teman kita bidding 1 speed. Kita bidding apa ini Om Den? Yang mana ini? Ini. Ya. Mungkin 2 speed cukup kali Om Den. Ya, 2 speed. Memang 2 speed. 2 speed 6 to 9 kan? Ya, 2 speed.
Lalu teman kita bidding kelanjutannya biasanya mereka menggunakan long shoot trial atau bagaimana ini Om Den? Ya, jadi bisa dikombinasi sebenarnya, ya. Tetapi kalau saya terangkan, misalnya 1 speed, 2 speed, bisa 3 klub, 3 diamond, 3 heart itu long shoot. Oke. 2 notram itu ada short shoot, jadi ada 2. Jadi Tetapi bisa long shoot dipakai dan short shoot dipakai bersamaan. ya, tetapi jangan lupa itu baru judulnya aja. Penjelasannya itu panjang. Penjelasannya itu sangat panjang. Oke, umpama kita pada sistem ini kita menggunakan long shoot trial saja. Iya, Artinya partner butuh bantuan di klub. Nah, sekarang kan kita apakah karena kita cuma 6 poin, ini apakah kita berangkat 4 speed atau 3 speed aja Om Den? Atau kita malah kasih tahu 3 diamond atau bagaimana? kalau maksudnya karena 1 speed, 2 speed kita pada prinsipnya, mereka itu biasanya main 5 card major. Ya, standar apa major? Standar 5 card fiver, ya. major. Jadi waktu partner B3 klub, jangan lupa kartu kita ini sudah bukan 6 poin lagi. Ya, sudah sekitar 8 poin karena speednya 4 lembar, kita ada single tot. Jadi kalau 3 klub, ya kita otomatis beat 3 hard. 3 hard, ya shoot, bukan 3 diamond ya. Oke. Jadi teman-teman perlu kita jelaskan bahwa control bid hanya berlaku kalau sudah game force ya. Kalau masih sifatnya invitasi, masih sifatnya invitation seperti contoh ini bukan control bid, ini adalah ajakan invite ke game yang bersifat help shoot di klub atau yang juga kita kenal dengan long shoot trial. Jadi 3 klub bukan control bid, sehingga kalau kita bid 3 hard itu hanya menginformasikan kalau kita punya hard shoot dan mau main game, kira-kira gitu Om Den. Iya, dan Kalau kita bukan minimum. Kita bukan minimum. Kalau kita minimum, kita back lagi ke 3 speed. Iya. Oke. Dan teman kita bid 4 speed, artinya bidding sudah selesai. Berikutnya, bot 6. Ya. Tapi tunggu dulu, tadi maksudnya bisa dilihat papan yang tadi. Ini saya hanya menerangkan tentang long shoot trial, beda antara game try dengan control bid, itu aja Om Den intinya. Oh iya, oke. Jadi bahwa supaya teman-teman jangan keliru bahwa 1 speed, 2 speed, 3 klub dikira aja kubit nanti kira-kira. Oh iya, iya betul. Nah, 1 speed, 2 speed ini baru invite game. Jadi slam belum ada. Sedangkan control bid baru muncul ketika bidding sudah game force gitu, sudah game. Jangan sampai keliru di situ. Nah, nanti setelah long shoot trial, setelah partner bilang maksimum, kalau kita mau lanjutkan ke slam itu terserah openernya. Kan responder hanya info aja, oh saya mau game kalau kamu ajak gitu. Kalau mau slam ya urusanmu nanti. Kalau dia masih bid shoot lagi, itu sudah mau ngarah slam. Oke, gitu Om Den. Kemudian ini kita yang opening, ya kita opening 1 speed. Ya. Lalu teman kita sebentar. Teman kita 2 klub. Nah, kita bidding karena 2/1 sudah forcing game, kita nggak perlu lompat ini. 2 diamond cukup Om Den ya. Kita belum ada fit kan? Belum. Dan ini kita minimum, nggak boleh. Loncat berarti kan maksimum. Ya, berarti kita bidding 2 diamond cukup? 2 diamond, ya. 5, 4 baru.
Lalu teman kita 2 speed. Nah, Nah, ini untuk membedakan jadi dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya tadi baru invite posisinya, baru weak race pun malah. Sedangkan di sini ya, kondisinya sudah game force. ya, Sehingga di sini control bit berlaku gitu Om Den ya. ya. Jadi Tetapi di sini one speed, two club, two diamond. Ada rule, ada rule. Rule kalau kita sudah memberitahukan 9 kartu, ya. Kalau kita sudah memberitahukan 9 kartu, ini 9 kartu, speed 5, diamond 4, paling kurang 4. paling kurang 4. Lalu partner 2 klub sudah game force, 2 diamond, 2 speed. Itu rule-nya itu bidding di sini memberitahukan short. Oh, begitu Om Den. Jadi ada rule-nya itu dia memberitahukan short. Pendek. Ya, Sehingga kita bidding 3 hard ya. Bukan ya, membypass 3 diamond, bukan membypass 3 klub, tapi menunjukkan bahwa kita ada pendek. pendeknya hard. Ya, Karena ini rule ya. yang nggak boleh kita lewatin. Nah, lalu teman kita Dia bisa 3 speed lagi. ya, dia 3 speed lagi artinya dia menunggu. Di sini baru control bit berlangsung Om Den. Ya, for club. Oke, for club. Lalu dia for diamond. Kita bisa for hard lagi. Jadi For hard, pasti itu void. void. Jadi 3 hard itu singleton atau Pendek, void. Kita ulangi lagi dengan padat menyatakan bahwa itu void. void. Ya. Lalu Karena pada prinsipnya selatan saya udah memberitahukan kartunya. Jadi pada prinsipnya supaya utara yang jadi captain. Kenapa? Karena dalam bidding ini selatan punya kartu jauh sudah. lebih banyak diberitahukan Jadi dia daripada sudah utara yang info dia kita. Om Den. Ya, Jadi dia sudah info speed 5, diamond 4, hard void, ada kalau hard void berarti ini kayaknya king club partner sudah tahu mestinya atau as club. Tapi kalau si utara punya as club dia tahu bahwa selatan itu king club begitu Om Den. king club, betul. Oke, sehingga si utara lanjutkan dengan 4 notram dan kita jawab 5 speed. 2 plus queen ya, 2 kalau kita menggunakan Roman keycard nanti akan ada video tersendiri tentang Roman keycard. Dia jawab 5 speed. Artinya 2 keycard. Ya, keycard itu bisa as dan bisa king trump. Nah, di sini kita 2 as dan queen trump. Nah, dengan demikian si utara bidding 7 speed. Dan kita pas. Dan kita lihat kartunya utara. Jadi speed sudah tidak ada masalah karena 5 kartu ada as queen, Hard as, tidak ada masalah. ya, as queen, hard Diamond partner ada void, as. Club partner dia void, tahu king. ya as diamond dan king club. Jadi sudah semua tercover sehingga kita bisa bid 7 speed dengan yakin. Ya. Oke, saya kasih contoh terakhir yaitu board 8. Bagi teman-teman yang tadi main, board 6 ini adalah board 17 ya. Dan ini board 8. Kembali kita tunggu si utara bidding. Utara bid 1 diamond. Satu diamond, kita respon apa nih Om Den? Satu hard biasa. Normal, dan 1 hard. Dia bid 2 hard.
Nah, ini kita bidding apa ini? Satu diamond, satu heart, dua heart. Ya. Jadi game sudah di tangan. Oke. Ya. Biarpun game belum tentu masuk. Ya. Jadi mungkin aja kartu ini kalahnya 3 klub dan mungkin masih kalah 1 as misalnya. Ya, bisa terjadi. Tetapi di sini selalu kita bid 2 speed. Untuk sekedar mencari informasi tentang kartu partner, Om Den. Ya, for heart sudah di tangan saya gitu. Jadi Tapi kita ini kemungkinan nggak boleh langsung for heart aja, Om Den. Ini kan cuma 11 poin. ya, kalau partner punya, kita bayangkan partner punya king 4 lembar heart. Oke. Tidak ada loser kan? Ya. 6 track heart. As queen. As queen. Oke, diamond. 5 lembar diamond. King Sudah. 3 kartu speed. Berapa poin itu? Baru 12. 12. Ada 12 track. Angleton Club. Oke, ada 12 track sehingga kita mulai melakukan investigasi, Om Den ya. Iya. Dengan bidding 2 speed. 2 speed. Kelanjutannya tadi kalau dia 3 heart minimum, kalau dia punya pendek, dia bid pendeknya, Om Den. Atau dia bid pendeknya. 2 notram pendek speed. 2 notram pendek speed, 3 klub pendek klub. Iya. Oke, teman kita bid 3 klub. Ya, waduh. Itu yang kita cari kan. Kalau saya tadi udah 4 heart dari tadi, Om Den. Iya, iya. Maksudnya dengan kita dapat ilmu ini kan jangan. Jadi 3 diamond sini. Berarti ini udah mulai Q control bid, Om Den. Sudah, iya. Waktu 3 diamond dia sudah bukan invite lagi. Karena kalau 2 speed sana kasih tahu pendek, kalau invite dia berhenti 3 heart kalau nggak mau atau bid for heart. Sekarang dia bid 3 diamond, ini sudah mulai Q. Mulai kontrol bid kita. Oke. Ya. Dan teman kita bid diamond 4 diamond. 4 klub dia bidding. 4 klub. Artinya void gitu, Om Den. Iya, void. Jadi klub nggak ada loser. Ya, di sini dia udah bisa key card. Oke. Karena kita sudah nggak perlu cari as diamond lagi. As diamond bisa kita tahu dengan cara key card tadi, Om Den. Key card, ya. Oke. 6 kan sudah kayak di tangan ini. Ya, karena ada king heart berarti kita bisa king heart 4 kartu, kita bisa tarik 6 track di heart ya. Clover kita bisa drop 2 kali, bisa 8 track. Kalau ada as diamond atau klub kita drop 3 kali udah 9 track ini, Om Den. Iya. 9 track dan as diamond 11 dan as speed 12 sehingga kita tinggal tanya. Dan saat kita bertanya juga main 5 udah nggak boleh mati ini kira-kira, Om Den ya. Iya, sudah enggak. Ini 5 enggak bisa mati lagi. Karena pada kasus-kasus sebelumnya kebanyakan dari teman-teman itu tanya 4 notram lalu main 5 mati. Karena apa? Kontrol dia belum banyak informasi. Iya. Di sini kan dia udah dapat banyak informasi. Waktu 2 speed, di sini 3 klub udah ada informasi. 3 diamond, 4 klub udah ada informasi. Jadi sini 6 sih sudah di tangan ini. Jadi habis 4 klub sendiri 6 sudah nggak masalah. Tetapi takut ada 7. Oke, partner jawab 2 key card, Om Den, dan tidak punya queen heart. Jadi 2 key card. Jadi 2 key card karena partner void club berarti dia punya king heart dan as diamond dan tidak punya queen heart. Ya. Sekarang kita hitung poinnya. Oke. Dia pegang king heart. Barangkali king jack heart.
baru 4 poin. As diamond baru 8 poin. Diamond kita bisa bebasin ini. Karena dia kan paling kurang punya 5 54. kartu. Ya. Iya, paling supaya kurang. bisa void dia 54 ini mestinya Om Den. Iya. 5440 atau 6430. Iya. Dengan kita hitung poin sudah nggak perlu lagi kita tanya, nggak perlu ada king speed, kita udah bisa bid 7. Waduh. Saya tadi cuma bin 4 ini bid 7 Om Den. Iya, karena belum terlalu terbiasa one diamond, one heart, dua speed itu. Oke, ini kartunya teman kita. Ya. Nah, poinnya berapa? Cuma Poinnya 11. cuma 11. Malah nggak Kita sampai cuma 12. Iya. Oke. Jadi cukup efektif bidding dengan control bid ini dan sistem investigasi yang dijelaskan Om Den. Ya, tadi ada beberapa tambahan yang belum saya catat ya. Nanti untuk kelengkapan dari bidding 1 diamond, 1 heart, 2 heartnya, 2 speed kelanjutannya apa, nanti saya ketik, bisa di download, linknya ada di bawah video ini gitu. Oke. Setelah saya stop share screen, dan sekali lagi saya informasikan bahwa saya beserta seorang teman sedang membuat aplikasi partnership bidding practice ya. Kita sudah ada websitenya tapi masih under construction. Kita sudah punya aplikasinya, tinggal datanya saja yang dimasukkan. Datanya ada banyak, tapi kita butuh bantuan teman-teman yang mau jadi sukarelawan untuk mengetik supaya website ini bisa digunakan orang banyak ya untuk belajar bidding. Begitu. Om Den, kemarin sudah saya terima fotonya dan cukup jelas Om Den. Jadi nggak usah pakai JNE lagi kita. Oke, iya. Ini cuma kalau keponakannya nggak di rumah Om Den, nih Om Den bisa foto dong. Nanti suruh diajarin dulu. Karena kalau pakai foto gitu kan lebih gampang kita, lebih cepat. Iya, betul. Iya. Dan untuk minggu depan ada Idul Adha, jadi saya libur karena kegiatan tasrik. Jadi 2 minggu lagi baru ada Om Den. Nanti Om Oke, Den, ya. Nanti saya udah mulai bikin supaya 2 minggu lagi saya kirim dua hari Sabtu. Oke, ya. Sehat-sehat selalu Om Den. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.